Saya tanya. Tidak, saya tidak apa-apa, saya tidak tahu. Terus saya tanya lagi, tidak, saya apa-apa ini. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat menikmati hari yang baru, hari yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Hari ini tanggal 10 Mei 2020, kita akan beribadah seperti biasa melalui live streaming Facebook dan Instagram. Kita akan dengarkan warta jemaat minggu ini. Pimpinan jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua. Yang kedua, mengenai persembahan. Selama masa pandemi Corona, persembahan masing-masing keluarga dalam ibadah di rumah, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, harap dikumpulkan dalam sebuah amplop dan diserahkan kepada bendahara gereja setiap akhir bulan. Yang ketiga, pimpinan jemaat, majelis dan seluruh jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Saudara Lydia Situmorang. Hari ini 10 Mei, tepat berulang tahun. Yang kedua, kepada Ibu Evi Ruslan, tanggal 12 Mei. Kepada Bapak Chuntiong, tanggal 13 Mei. Dan kepada Ibu Metavia tanggal 15 Mei. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada nama-nama yang sudah disebutkan. Dan kemudian kita akan lanjutkan dalam ibadah kita. Bapak Ibu semua saudara jemaat Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh dalam hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk mengawali ibadah kita ini, mari kita nyanyikan satu buah pujian, Besar Anugerah-Mu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, saudara. Sebab kita ada saat ini sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan,
anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita nyanyikan satu kali lagi. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah Tuhan. Karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan bersama, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, semakin kami rasakan kelimpahan anugerah Tuhan menjangkau hidup kami, memerdekakan, memberikan semangat, sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami akan percaya tidak sia-sia orang yang beribadah kepada Tuhan, tidak sia-sia orang mengikut hidup di dalam jalan Tuhan. Berkat, damai, sejahtera, kelimpahan akan kami alami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Meskipun kami tidak bersama-sama dalam satu tempat, satu ruangan, tapi kasih Tuhan, keberadaan Tuhan, kehadiran Engkau menjamah, menjangkau setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan boleh ditinggikan, jemaat Tuhan boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh beribadah dengan baik, memuji, memuliakan nama Tuhan di minggu pagi yang indah ini. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika masalah datang menghampiri kita, pergumulan kita alami hari demi hari, kita percaya hanya Tuhan perisai kita, hanya Tuhan benteng hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkaulah perisai saat pada hidup menerpa, firman Tuhan di dalam kita menenangkan jiwa kita. Engkaulah perisai. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, saudara. Engkaulah perisaiku saat
pada hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan bersama-sama, Engkau perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Saat pada hidup menerpaku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Saat pada menerpaku, firman-Mu di dalam, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri, haleluya, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, sambil menyiapkan untuk mendengar firman Tuhan hari ini, sambil kita siap untuk menerima taburan firman Tuhan, kita naikkan lagu ini satu kali lagi. Engkau perisaiku saat pada hidup menerpaku, firman-Mu di dalam. Engkaulah perisaiku. Haleluya Yesus. Saat pada hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, amin, dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kesempatan demi kesempatan Kau tetap berikan kepada kami, khususnya untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir Tuhan, memenuhi hati kami semuanya dengan Roh-Mu yang kudus. Dimanapun kami berada, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi santapan rohani kami yang bermanfaat, yang akan mengubah hidup kami agar lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu boleh dimuliakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali kita boleh berjumpa di dalam ibadah kita, walaupun kita harus ibadah masing-masing di rumah. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak GMI adalah terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayat ke-14. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca di dalam perikop kita hari ini diawali dengan perkataan, janganlah gelisah hatimu. Perkataan ini adalah diucapkan Yesus kepada murid-muridnya.
Sebenarnya apa sih yang membuat hati murid-murid menjadi gelisah? Ada beberapa alasan yang diutarakan oleh para penafsir Alkitab. Di antaranya, mereka mengatakan ketika Yesus berkata kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok engkau 3 kali menyangkal aku. Kemudian Yesus juga berkata kepada murid-muridnya bahwa salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah Yudas Iskariot. Nah, saudara sekalian, dapat kita bayangkan, baik Petrus maupun Yudas adalah orang-orang yang penting di dalam rombongan Yesus, rombongan murid-murid. Mereka berpikir bagaimana jadinya kalau orang-orang penting ini satu menyangkal, satu mengkhianati dan menyerahkan Yesus. Bagaimana dengan mereka? Nah, saudara sekalian, mereka berpikir karena mereka tidak tahu. Saudara sekalian, mereka juga berpikir bagaimana nasib mereka di kemudian hari. Kalau Yesus yang selama ini menjadi andalan mereka segera akan meninggalkan mereka. Nah, saudara sekalian, ada satu hal yang sangat pasti, saudara sekalian. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya yang tertulis di dalam Yohanes pasal 13 ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah aku katakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikianlah pula aku menyatakan sekarang kepada kamu. Nah, saudara sekalian, sebenarnya inilah alasan yang paling besar. Inilah alasan yang paling utama. Kenapa murid-murid menjadi gelisah? Karena mereka berpikir tidak lama lagi Yesus yang mereka andalkan akan meninggalkan mereka ke suatu tempat yang mereka tidak dapat menyusulnya. Nah, saudara sekalian, Yesus melihat kegelisahan murid-muridnya. Dan Yesus tidak ingin murid-muridnya berlarut-larut di dalam kegelisahan. Oleh sebab itu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya dengan tujuan untuk menguatkan hati mereka kembali. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Tetapi Yesus lanjutkan, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yesus akan menunjukkan kepada mereka penyebab utama kenapa mereka jadi gelisah adalah karena mereka tidak percaya kepada Yesus, kepada misi Yesus, kepada apa yang pernah Yesus jelaskan dan katakan kepada mereka, dan mereka tidak mengerti bagaimana rencana Allah di dalam diri Yesus. Nah, saudara sekalian, betapa sering kegelisahan melanda hidup kita. Hanya karena kita kurang percaya kepada Tuhan kita. Padahal Tuhan melalui Rasul Petrus pasal 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 7 di situ mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ialah yang memelihara kamu. Saudara sekalian, kita padahal tahu bahwa kegelisahan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi kita lebih suka di dalam kekhawatiran, kegelisahan. Kita tidak yakin bahwa kita mempunyai Tuhan yang lebih besar daripada segala masalah. Di sini Yesus akan menjelaskan kepada kita bahwa percaya kepada Dia adalah jawaban daripada segala kegelisahan. Saudara sekalian, lalu apa yang Yesus mau murid-murid itu percaya kepadanya? Ada 4 hal saya angkat di sini. Yang pertama, Yesus ingin mereka percaya bahwa Dia akan pergi ke rumah Bapa. Dia bukan pergi kemana-mana, Dia pergi ke rumah Bapa. Dan Dia akan menyediakan tempat tinggal bagi mereka di sana.
Dan tidak selamanya dia pergi, tetapi dia janji akan kembali menjemput mereka ke tempatnya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, saudara sekalian, di sini Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dunia bukanlah tempat tinggal abadi bagi mereka. Segala yang ada di dunia itu sifatnya sementara. Tempat abadi mereka itu adalah di sorga, di mana Allah bertahta. Disitulah tempat abadinya. Dan di situ betapa indah dan betapa sempurnanya tempat itu. Saudara sekalian, betapa megahnya bangunan yang kita tinggal. Betapa indahnya, nikmatnya kehidupan di dunia ini. Itu semua sifatnya sementara. Satu sifat yang sementara itu akan berlalu dan kita akan kembali ke tempat yang kekal. Saudara sekalian, di situ tempat yang indah dan sempurna. Sesempurna apakah indahnya sorga itu? Kita mungkin sering sudah dengar khotbah dari pendeta-pendeta tentang sorga. Ceritanya semuanya indah, semuanya sempurna. Tetapi yakinlah saudara sekalian, kesempurnaan, keindahan yang kita dengar dari khotbah maupun dari firman Tuhan, itu hanya seperti bayang-bayang, hanya kita memandang seperti di dalam cermin. Tidak ada satu keindahan seperti apa yang Yesus katakan di sini. Seindah apa sorga itu? Yesus katakan, aku akan kembali menjemput kamu ke tempatku. Ke tempatku berarti ke tempat tinggal Allah. Satu. Kedua, Yesus katakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Bayangkan, adakah keindahan yang melebihi itu? Kita tinggal di rumah Tuhan dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah satu keindahan yang tidak terbandingkan dengan keindahan-keindahan yang pernah kita dengar. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya kenapa Yesus katakan, jangan engkau kumpulkan harta di bumi. Karena di bumi ada nengat, ada karat, ada pencuri. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Di situ tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri. Dan Rasul Paulus juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dan 3 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara sekalian, Yesus ingin mengatakan bahwa dunia bukan tempat tinggal abadi, sorga tempat tinggal abadi. Oleh sebab itu, jangan pusatkan pikiran kita, tenaga kita, jangan habiskan hidup kita hanya untuk hal-hal yang sementara. Tetapi pikirkan hal-hal yang kekal. Pandang matamu, cari hal yang di atas, dan pikirkan perkara yang di atas. Jangan seperti perumpamaan Yesus akan orang kaya yang bodoh itu. Dia hanya menyediakan tempat lumbung-lumbung bagi panen-panennya, tetapi dia lupa menyediakan tempat abadinya di sorga. Saudara sekalian, Yesus janji dia akan datang. Saudara sekalian, apa yang akan kita lakukan? Yesus mau katakan kepada muridnya, kalau aku datang, jangan sampai terjadi seperti apa yang Yesus katakan. 2 orang yang bekerja di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Jangan terjadi seperti ada 2 perempuan yang memutar batu kilangan, 1 yang diangkat, 1 yang ditinggalkan. Kalau kita tahu Yesus bakal kembali menjemput kita, siap sedialah, berjaga-jagalah, dan berdoalah selalu. Hiduplah senantiasa di hadapan Tuhan. Maka ketika Kristus datang, kita sudah siap dijemput. Saudara sekalian, yang kedua, apa yang Yesus ingin murid-muridnya percaya?
Ketika Yesus katakan ke tempat aku pergi, kamu tahu jalan itu. Thomas ini orangnya realitas. Thomas kalau tidak lihat tidak percaya. Dia katakan, Tuhan, kemana kau pergi? Kami tidak tahu jalannya. Bagaimana kami tahu jalannya? Mana jalannya? Nggak kelihatan. Dia mau lihat jalannya mana. Kalau kau katakan kau kembali kepada Bapa, kami tahu jalannya. Jalannya di mana? Saudara sekalian, Yesus menjawab Thomas katanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai atau tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudara sekalian, di sini Yesus mau mengatakan kepada Thomas dan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah satu-satunya jalan menuju ke sorga. Dia bukan salah satu jalan. Karena kita tahu setiap agama, setiap kepercayaan mengklaim bahwa mereka masing-masing mempunyai jalan menuju ke sorga. Tetapi Yesus mau katakan di sini, akulah satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Tidak ada jalan lain orang bisa sampai kepada Bapa. Dan aku bukan petunjuk jalan, tetapi aku adalah jalan itu sendiri. Dan Yesus juga katakan, aku adalah kebenaran. Tidak ada seorang bisa dibenarkan kecuali di dalam aku. Saudara sekalian, aku bukan pengajar kebenaran. Aku adalah kebenaran itu sendiri. Bila kamu ada di dalam kebenaran itu, maka kamu akan dibenarkan. Kemudian Yesus katakan, aku adalah hidup. Saudara sekalian, Yesus mau katakan, aku adalah sumber hidup itu. Barang siapa yang ada di dalam aku, dia akan menerima hidup yang kekal. Jadi saudara sekalian, ketika Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, Yesus mau katakan, ada siapa yang percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia sudah ada di jalan yang benar menuju ke Bapa. Dan dia akan dibenarkan oleh kebenaran Kristus. Dan dia akan diberikan kehidupan kekal dari sumber kehidupan itu sendiri. Nah saudara sekalian, Yesus ada jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah yang Yesus mau murid-murid percaya kepadanya. Kita lihat bagaimana kemudian hari murid-murid itu meyakini perkataan Yesus ini. Kita dapat membaca di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 12. Di mana Petrus bersaksi di depan Mahkamah Agung. Di depan Mahkamah Agama. Di dalam sidang itu Petrus menyaksikannya dengan tegas. Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah kepercayaan para rasul, para murid Yesus setelah mereka diteguhkan oleh Yesus. Hal yang ketiga, apa yang Yesus ingin murid percaya kepadanya? Yesus ingin murid-murid itu percaya bahwa dirinya adalah gambar dari Allah itu. Oleh sebab itu ketika Filipus berkata kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup bagi kami. Yesus katakan apa? Hai Filipus, sekian lama aku sudah tinggal bersama kamu. Belum kenalkah engkau kepada aku? Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa yang mengenal aku, dia mengenal Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan, apa yang aku kerjakan, bukan hanya aku yang katakan dan aku kerjakan, tetapi Bapakku yang mengatakan dan mengerjakannya juga. Saudara sekalian, ketika saya mempersiapkan khotbah sampai di sini, saya tiba-tiba merenungkan
Bukankah manusia juga punya gambar Allah? Bukankah ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan mengatakan, mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Sekalipun gambar itu sudah dirusak oleh dosa, tetapi gambar itu dipulihkan oleh penebusan Yesus di salib. Gambar itu dipulihkan ketika Yesus bangkit kembali. Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 bagian B mengatakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah saudara sekalian, kalau kita yang merupakan gambar Allah, apakah kehidupan kita mencerminkan Allah? Kalau rupa dan gambar Kristus itu merupakan gambar kita, apakah perkataan kita, perbuatan kita juga mencerminkan Kristus? Saudara sekalian, itu sebabnya Yesus katakan, apa yang aku katakan kepadamu, Filipus, kalaupun engkau tidak percaya itu, kau lihatlah apa yang aku perbuat. Saudara sekalian, Yesus tidak hanya mengatakan, akulah gambar daripada Allah. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Kamu mengenal aku, kamu mengenal Allah. Bukan hanya perkataan yang Yesus ucapkan, tetapi Yesus katakan, kalau itu tidak cukup bagimu, lihatlah perbuatan-perbuatan yang sudah aku lakukan. Saudara sekalian, mungkin kita mudah mengatakan kita gambar Allah, kita adalah gambar Allah. Tetapi tidak cukup. Apakah kita sudah lakukan di dalam perbuatan kita yang mencerminkan diri kita adalah gambar Allah? Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 Paulus mengatakan bahwa kamu adalah suratan Kristus. Kamu adalah surat Kristus yang dibaca oleh banyak orang, yang dibaca oleh malaikat, yang dibaca oleh manusia. Saudara sekalian, di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 15 Paulus juga mengatakan, kamu adalah bau harum dari Kristus yang tercium oleh siapapun. Di antara orang yang hidup, di antara orang yang harus binasa, kamu adalah harum, bau harum dari Kristus. Nah saudara sekalian, kalau kita mengaku kita gambar Allah, sudahkah kita layak? Sudahkah kita mencerminkan Kristus itu sendiri? Yang keempat, Yesus ingin murid-muridnya percaya bahwa mereka mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara sekalian, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sementara aku pergi kepada Bapa, kamu yang kutinggalkan harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Inilah mandat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan Yesus tahu melakukan itu mereka butuh kuasa. Saudara sekalian, kita bayangkan, mungkinkah ada manusia, bahkan murid-murid Yesus, mungkinkah mereka melakukan perkara yang lebih besar daripada Yesus? Adakah manusia dapat melakukan lebih hebat daripada Yesus? Tadinya saya siap khotbah ini, saya juga pikir ya, mungkin ini Yesus besar-besarkan saja hati muridnya. Ya, bahwa kamu bisa lakukan yang lebih besar daripada aku lakukan, supaya murid-muridnya mau melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tapi ketika kita menyelidiki apa yang dikerjakan, apa karya yang murid-murid Yesus lakukan di dalam kisah para rasul, kita akan melihat kenyataan ini.
Ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid, Petrus berkhotbah. Sekali khotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Saudara sekalian, zamannya Yesus tidak pernah Yesus khotbah 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Bukankah itu lebih besar dari apa yang Yesus lakukan? Kita tahu seumur hidup Yesus, selama 3,5 tahun Yesus menginjili. Yesus hanya menginjili di seputar Palestina. Tetapi di dalam Kisah Rasul kita dapat melihat Injil mulai meluas ke seluruh pelosok dunia. Bukankah ini lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Yesus? Kita juga melihat kalau Yesus melakukan mujizat-mujizat, bukankah murid-murid juga melakukan mujizat, bahkan membangkitkan orang yang mati? Nah, saudara sekalian, kalau demikian apakah berarti murid-murid itu memang lebih hebat dari Yesus? Tidak, saudara sekalian. Mereka dapat melakukan perkara-perkara besar itu hanya karena kuasa yang Yesus berikan kepada mereka. Oleh sebab itu, Yesus mengakhiri perikop ini dengan satu janji doa. Saudara sekalian, apa kata Yesus? Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Saudara sekalian, ketika menyiapkan ayat ini saya agak ragu-ragu juga ya. Saya pikir kalau bisa dilewatkan saja ayat-ayat ini. Karena apa? Ayat doa ini memang susah dijelaskan. Mudah dijelaskan, tapi susah untuk memenuhi keinginan semua orang. Ya. Susah memuaskan hati semua orang. Karena masalah doa ini sangat kompleks. Karena setiap orang punya pengalaman di dalam doanya. Dan Yesus di dalam ayat ini seolah mengatakan, aku akan melakukan apa saja yang kamu minta di dalam namaku. Kenyataannya banyak yang kita minta di dalam nama Yesus. Kita akhiri doa kita, tapi kita tidak dikabulkan. Makanya sulit menjelaskan sampai semua orang menjadi puas. Tetapi saya mohon Tuhan memberikan saya hikmat dan akal budi, pencerahan daripada Roh Kudus. Dan hari ini saya akan menjelaskan, sekalipun tidak memuaskan setiap orang, tetapi minimal saya harap bisa menambah pengetahuan kita tentang doa. Saudara sekalian, saya sudah katakan dari awal tadi bahwa janji doa ini adalah Yesus berikan khusus kepada muridnya yang sudah diberikan mandat melakukan perkara yang besar. Yesus tahu melakukan perkara besar itu membutuhkan kuasa daripada Tuhan. Dan Yesus katakan, mintalah di dalam namaku, aku akan lakukan. Di dalam namaku, aku akan lakukan. Dengan tujuan apa? Aku lakukan, aku kabulkan doamu adalah untuk kemuliaan Bapakku yang di sorga. Supaya Bapakku dimuliakan di dalam Anak. Jadi, Yesus mengabulkan doa, seharusnya dia dapat kemuliaan. Tetapi Yesus katakan, aku lakukan itu adalah untuk kemuliaan Bapa di dalam namaku. Ingat enggak ketika Lazarus mau dibangkitkan? Yesus sebenarnya tidak perlu doa kepada Bapa. Dia bisa perintahkan batu itu digeser, Lazarus boleh keluar. Tetapi apa yang Yesus doakan? Yesus katakan, Bapa, aku mohon kepadamu, nyatakan, aku berdoa supaya orang tahu bahwa Engkau selalu dengar aku. Baru dia bangkitkan Lazarus. Dia mau katakan kepada semua orang bahwa dia bisa bangkitkan Lazarus ini adalah Tuhan yang mengizinkan doanya. Jadi saudara sekalian, Yesus punya hati untuk memuliakan Bapa melalui segala apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, yang seharusnya dia dapat kemuliaan itu.
Saudara sekalian, Yesus mau murid-muridnya ketika melakukan perkara-perkara yang besar, mereka mempunyai motivasi bukan untuk kemuliaan dirinya, tetapi untuk kemuliaan Bapanya yang di sorga. Dan permohonan yang seperti itu di dalam nama Yesus, Yesus akan kabulkan. Saudara sekalian, banyak contoh dalam Alkitab kuasa yang dihasilkan daripada doa. Kita lihat Simpson yang sudah berbuat dosa. Dia sudah ditangkap, dia sudah disiksa. Pada akhirnya ketika dia diarak di dalam satu ruangan, lapangan, ketika dia di situ ingin dihina, ketika nama Allah akan dicemarkan di situ, dia berdoa untuk terakhir kali kepada Allah. Dia bilang, Bapa, berikan aku kekuatan yang terakhir supaya aku boleh mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Saudara sekalian, doanya didengar. Dengan kedua tangannya dia mematahkan kedua pilar yang besar di dalam istana itu, sehingga mematikan ribuan orang Filistin di sana. Perkara yang besar karena doa. Kita juga melihat Elia di Bukit Karmel, bagaimana dia bertarung dengan 450 nabi Baal di situ, menantang mereka untuk membuktikan Allah siapa yang mampu menurunkan api dari sorga untuk membakar habis korban di atas mezbah. Doanya dikabulkan, Allah turunkan api dari sorga. Saudara sekalian, perkara yang besar karena doa. Kita juga melihat di perjanjian baru, ketika Petrus ditangkap, dipenjarakan, jemaat berkumpul dan berdoa, jemaat memohon kepada Tuhan agar membebaskan Petrus. Allah mengutus malaikat. Walaupun penjara itu berlapis-lapis, tetapi malaikat membebaskan Petrus begitu saja. Jadi saudara sekalian, lalu aku pikir, apakah doa yang seperti ini juga berlaku di dalam doa kita sehari-hari? Apakah doa ini hanya khusus diberikan kepada murid-murid ketika mereka melakukan perkara-perkara yang besar? Tidak, saudara, seharusnya doa itu berlaku. Lantas bagaimana caranya kita memahami perkataan Yesus ini? Yang pertama, doa butuh iman. Dari awal Yesus sudah katakan kepada muridnya, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Itu modal pertama. Kedua, modalnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang Yesus katakan, agar Bapa dimuliakan di dalam Anak. Ketiga adalah di dalam namaku. Ini yang berat, saudara sekalian. Kita tahu ya, kalau duta besar itu, di mana negara dia diutus di situ, dia harus hati-hati dengan perkataannya, dengan perbuatannya, apalagi dengan statement yang dia keluarkan. Karena apapun yang dia katakan di situ, statement apapun yang dia ungkapkan di situ, itu melambangkan negaranya yang berkata, negaranya yang memberikan statement. Tidak sembarang loh, ya. Oleh sebab itu, di dalam hal-hal yang penting, ketika akan memberikan satu statement, duta besar itu harus berkoordinasi dengan negaranya. Karena apa yang dia keluarkan nanti di negara orang, itu sama dengan negaranya yang keluarkan. Itu pendirian negaranya. Nah, saudara sekalian, kalau Yesus katakan, doamu atas namaku, pantas enggak kalau kita memohon doa menatasnamakan Yesus? Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, berarti apa yang kita doakan sama dengan doa Yesus kepada Bapa. Jadi kita bayangkan isi doa kita itu, apa pantas kita mengatasnamakan Yesus? Karena yang kita doakan sama dengan Yesus doakan kepada Bapa.
Kalau itu Yesus doakan kepada Bapa, kita dapat bayangkan, Bapa pasti kabulkan. Karena apa? Yang doa itu anaknya sendiri. Mungkin kita protes ya. Kita protes. Doa Yesus pernah nggak didengar oleh Bapa? Pernah. Ya. Di Taman Getsemani, Yesus pernah katakan, Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku kalau mungkin. Tapi akhirnya Yesus naik ke salib. Ini dalih mereka. Tetapi ingat, ketika Yesus doakan kemauannya, Yesus tetap utamakan kehendak Bapanya. Yesus katakan apa? Jangan kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah. Yang pertama. Yang kedua, orang katakan, kalau memang Yesus itu doanya pasti didengar Bapanya, kenapa dia disalib? Dia katakan, Eloi, Eloi, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti doanya tidak didengar Bapaknya. Dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Saudara sekalian, banyak hamba Tuhan yang menjelaskan seperti ini. Boleh-boleh jadi ya. Karena pada saat itu yang Yesus bebankan adalah dosa manusia. Dan Bapa di sorga tidak mau melihat dosa itu. Oleh sebab itu Bapa memalingkan mukanya meninggalkan Yesus sementara. Itu banyak saya dengar. Tetapi saya merenungkan lama firman Tuhan ini. Dan saya punya pendapat yang lain. Ketika Yesus doakan Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Yesus mau menjelaskan kepada semua orang bahwa penderitaan yang dia derita di salib itu begitu beratnya, sama seperti Bapaknya meninggalkan dia. Bagi Yesus tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada ketika Bapaknya meninggalkan dia. Penderitaan yang dia derita itu sama seperti Bapaknya sudah meninggalkan dia. Padahal Bapaknya tinggalkan dia atau tidak? Tidak. Karena akhir hidup Yesus, ketika Yesus hembuskan napasnya yang terakhir, Yesus katakan apa? Bapakku serahkan nyawaku kepadamu. Saudara sekalian, buktinya Bapa tidak meninggalkan Yesus. Ketika Yesus menghembuskan napasnya terakhir, bumi menjadi goncang, gempa bumi terjadi, kubur-kubur terbuka, banyak orang yang mati bangkit. Ini kuasa daripada siapa? Kalau bukan Bapaknya yang hadir di situ. Jadi saudara sekalian, kita bayangkan ya, ketika kita berdoa atas nama Yesus, maka kita perhatikan apakah isi daripada doa kita itu pantas mengatasnamakan Yesus. Karena Yesus yang akan doakan kepada Bapa kalau kita di dalam nama Yesus. Saudara sekalian, yang namanya pantas mengatasnamakan Yesus adalah isi doa kita itu setuju oleh Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu pantas namanya. Ya. Bagaimana sesuai dengan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan ada di mana? Ada di dalam firman-Nya. Tapi saudara sekalian, saya mendapatkan yang baru di sini. Doa kita memang harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ingat, hidup kita juga harus sesuai di dalam kehendak Tuhan. Karena banyak orang jahat, banyak orang yang tidak baik, mereka juga tahu kehendak Tuhan, tetapi mereka tidak hidup di dalam kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Yakobus di dalam nasihatnya tentang doa mengatakan, doa orang benar, ya, orang itu harus benar. Doa orang benar bila didoakan dengan penuh kepercayaan, dengan iman yang penuh, maka besar kuasanya. Jadi saudara sekalian, tadinya tema khotbah ini saya berikan jangan gelisah. Tetapi tiba-tiba terakhir waktu mau mengisi tema, saya robah. Saya pikir ini enggak tepat. Saya bikin apa? Lakukan perkara-perkara besar. Karena apa? Karena saya anggap
tidak zamannya lagi, tidak waktunya lagi kita gelisah ini, gelisah itu. Karena kita sudah tahu Kristus sudah bangkit, Kristus sudah ke sorga, Kristus sudah sediakan tempat, dan Kristus akan datang. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita untuk dijemput oleh Kristus. Tetapi yang harus kita lakukan pada saat ini adalah melakukan sesuatu perkara. Perkara itu perkara yang besar. Perkara yang besar itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus tinggalkan. Itulah sebabnya Yesus berikan amanat agung waktu dia mau naik ke sorga. Jadi saudara sekalian, tidak lagi waktunya kita berduka cita, tidak lagi waktunya kita bergelisah-gelisah dan berkekhawatiran. Tetapi sekarang waktunya lah kita melakukan sesuatu pekerjaan untuk Tuhan, agar hidup kita berdampak. Saudara sekalian, kita tahu ya, virus corona yang begitu kecil bisa memberikan dampak yang begitu hebat dan dahsyat. Tapi dampak itu merusak kehidupan manusia. Sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, apakah kita tidak seharusnya berdampak lebih dahsyat, lebih hebat lagi, bukan untuk merusak, tetapi untuk kesejahteraan manusia, untuk keselamatan jiwa manusia. Itu yang harus kita kerjakan. Lalu mungkin kita katakan, Tuhan, aku nggak mampu sih lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, perkara-perkara yang besar. Bagaimana aku mampu? Saudara sekalian, kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam Lukas pasal 15 ayat 7. Yesus katakan, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudara sekalian, perkara yang besar bukan berbicara tentang kapasitas pekerjaan. Perkara yang besar berbicara pekerjaan apa yang besar. Apakah pekerjaan dunia yang sifatnya sementara, yang merupakan kebutuhan hidup kita setiap hari, atau pekerjaan yang bersifat kekal yang akan kita siapkan untuk kekekalan. Jadi saudara sekalian, ingat, satu orang bertobat, sukacita di sorga begitu besar, lebih daripada 99 orang benar yang tidak perlu bertobat. Jadi saudara sekalian, kalau hari ini tema menyerukan kepada kita lakukan perkara besar, berarti mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita berusaha memenangkan jiwa bagi Tuhan. Semoga firman Tuhan memberikan kita kekuatan untuk boleh mampu melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mohon firman-Mu, walaupun sudah berlalu tetapi Roh-Mu tetap bekerja, memberikan kami kekuatan, memberi kami iman yang teguh kepada Tuhan, memberikan kami keyakinan bahwa kami mampu melakukan perkara yang besar. Bapa di sorga, agar semua kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat berkarya bagi Tuhan. Terutama Tuhan pada masa-masa merajalelanya virus corona. Biar hati kami tetap ada padamu. Biar kami mencari pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah kami terkurung di rumah, biarlah kami juga berkarya bagi Tuhan. Kami juga doakan Tuhan, karena begitu besar kebaikan-Mu, dan apa yang kami persembahkan di persembahan kami Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun itu tidak cukup untuk membalas anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami.
Dan ajarkan kami Tuhan, agar kami mau memberikan yang lebih baik kepadamu, memberikan diri kami, hidup kami kepadamu. Kami juga doakan Tuhan untuk semua kehidupan, pergumulan jemaat. Engkau tahu Tuhan apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu, apa yang masih mereka gumulkan, apa yang mereka harapkan. Tuhan, Engkau yang baik. Biarlah Tuhan Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Apa yang kami butuhkan itu semoga dapat memuliakan nama Tuhan. Kami doakan jemaat yang sakit Tuhan, siapapun dia, Engkau jamah dia Tuhan. Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Engkau sertai mereka, menghibur mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga doakan jemaat kami Tuhan, mereka yang dalam pergumulan, masa depan mereka, pendidikan mereka. Kami mohon juga Engkau sendiri menyiapkan jalan, pasangan hidup mereka. Kami juga mohon Tuhan Engkau menyiapkannya yang seiman. Kami doakan juga pos pelayanan kami Wonorejo. Kami berdoakan juga untuk perguruan kecil kami Metodis 5. Kami serahkan semua program gereja. Kami mohon Tuhan, apapun yang direncanakan, biarlah itu boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga doakan Tuhan, rencana kota yang akan diadakan di bulan Agustus akhir. Apakah kegiatan ini, konvensi ini harus dilakukan? Biarlah Engkau memberikan kebijakan, hikmat kepada pemimpin-pemimpin di Metodis ini, agar mereka boleh menentukan kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan, agar kehendak-Mu yang jadi. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh jemaat, kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Baik itu usaha, pekerjaan yang tentu mengalami banyak hambatan, banyak rintangan, banyak gangguan. Di dalam ekonomi kami juga mungkin mengalami kesulitan-kesulitan. Kami mohon Engkau Tuhan menolong, memberikan jalan keluar, agar di dalam kekurangan kami tetap boleh bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Mu yang cukup bagi kami. Kami juga doakan pemerintah kami Tuhan, agar diberi hikmat akal budi untuk boleh menangani masa-masa sulit ini dengan bijak dan tepat, agar rakyat yang terdampak oleh virus corona ini akan boleh tertolong. Dan akhirnya kami mohon Tuhan, Engkau yang belas kasihan, Engkau yang maha kuasa, segeralah Tuhan, Engkau lalukan virus ini, Engkau lalukan masa krisis ini bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, itulah kerinduan kami. Dan kami doakan ini semuanya hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terpuji nama Tuhan. Firman Tuhan sudah ditaburkan mengingatkan kita untuk kita tidak takut, tidak gelisah, karena Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk itu semasa kita di dunia ini, kita tidak perlu takut dan gelisah dengan situasi saat ini, tapi melakukan perkara-perkara yang besar yang diberikan oleh Tuhan dengan kuasanya. Saudaraku yang terkasih, kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kehidupan kita hingga saat ini.
Kita bangkit berdiri, kita berserah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Padamu saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudaraku, biarlah setiap waktu, setiap saat kita percaya akan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sudah kita dengarkan. Kebenaran firman Tuhan juga mau kita kerjakan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Biarlah kita melihat apa yang Tuhan tunjukkan dalam jalan kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu takut dan gelisah. Kita naikkan pujian ini, hatiku percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat Tuhan, hiduplah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati saudara dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Itulah yang memberkati saudara dalam usaha pekerjaan saudara, di dalam kehidupan rumah tangga saudara, dan dalam kehidupan saat ini hingga selama-lamanya Tuhan memberkati. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita berdoa syukur dalam teduh kita. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Amin.